Assalamualaikum sahabat Istabir. Udah pada subscribe belum? Subscribe lah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini Ustaz kok makin hari makin nabrak sih ini. Apa Gus? Enggak, riwayatnya di Sahih Bukhari, Sahih Muslim itu semuanya ke Ummul Mukminin loh. Kok sampean kayak gini loh? Ada berapa hadis itu? Berapa? Banyak sekali. Ada hampir 5, ada 7 ini. Berapa ini? Iya. Siapa yang meriwayatkan tuh Gus? Ya beliau sendiri. Ya kan? Yang meriwayatkan itu Ummul Mukminin, terus sama Abdurrahman, saudaranya kan. Nah, iya iyalah. Sama Abu Hurairah. Ya. Tetapi kan yang menolak itu bukan ana loh Gus. Yang menolak itu malah Ahlul Bait. Ummu Salamah yang menolak tuh. Kemudian siapa lagi? Ibnu Abbas. Maksudnya yang menolak Rasulullah di mana meninggal di pangkuan Ibunda Aisyah itu bukan ana Gus, tapi Ibnu Abbas sendiri Gus. Ya, terus masalahnya kan gini Ustaz, ketika ada dua riwayat yang berbeda itu, terus kita kumpulkan ya, mana yang paling kuat sebenarnya. Nah, ya. Ini juga masuk kepada pembahasan tadi Bang Kiki ya. Di Kiki. Tadi ini sama-sama riwayat ya kan? Sama-sama riwayat. Riwayat yang mengatakan Rasulullah meninggal di pangkuan Ibunda Aisyah itu baina Sohri wa Nahri, itu disebutkan di Sahih Bukhari yang meriwayatkan oleh Ibunda Aisyah dan Abdurrahman bin Abu Bakar. Saudara nih yang meriwayatkan, tidak ada yang lain. Sementara yang kedua, yang mengingkari akan riwayat itu, Nabi tidak diriwayatkan oleh Ahlul Bait. Oleh Ahlul Bait, Ibnu Abbas, Ummu Salamah, kemudian siapa lagi? Ada beberapa, sebentar Anda bukakan. Itu yang pertama Gus. Kemudian yang kedua, bagaimana mungkin ya Ibunda Aisyah memangku Nabi kemudian meninggal di situ. Ibunda Aisyah aja tidak tahu Nabi meninggal kecuali pas malam. Rasulullah kan meninggal hari Senin Gus, ya kan? Dan Ibunda Aisyah tidak tahu Rasul meninggal itu kecuali pas malam Rabu, itu pun saat mendengar bunyi cangkul. Coba bayangkan itu Gus. Ya, tapi sementara di Sahih Bukhari itu ada minimal 3 ini. Kalau di Sahih Muslim malah berapa ini? Lihat riwayatnya. Pasti Bunda Aisyah. Abdurrahman. Iya, dari An Aisyah semuanya. Haddatsana Ismail, haddatsani Sulaiman, An Hisam, haddatsani Muhammad bin Harb, haddatsana Abu Marwan, Yahya bin Abi Zakaria, An Hisam, An Urwah, An Aisyah qalat in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyata'adzaru fi maradhihi abna anal yauma abnal ana ghadan istibta'a li yaumin Aisyah falamma kana yaumin. Nah ini qabadahullahu baina sahri wa nahri wa dufina fi baiti loh. Itu loh Ustaz. Amin. Nah, mungkin enggak Gus kalau dikuburkan di rumahnya, enggak tahu.
Ya mestinya nggak mustahil ya. Ya itulah maksud ana. Nggak, maksudnya kan perawinya banyak Ustadz. Artinya apa mungkin perawi yang segitu banyak itu akhirnya mereka itu bersepakat untuk bohong gitu loh maksudnya. Eh, bukan seperti itu saya rasa. Saya rasa pertama itu adalah itu sumber utamanya dari siapa, ya kan Gus? Lihat saja sumber utamanya dari siapa, lalu ada tidak yang menolak itu. Kan memang sangat baik sekali kalau kita kumpulkan semua riwayat Gus. Kalau hanya kita baca Bukhari ya selesai sudah, habis. Pokoknya itu Ya, sudah. Bukhari Muslim kan memang Ya, rujukan Bukhari kita Muslim. biasa ke sana. Nah, Bukhari Muslim. Tapi berbeda cerita kalau kita kumpulkan semua riwayat yang berhubungan dengan itu. Mulai dari Rozyatul Khamis ya kan. Kemudian mulai dari Nabi waktu sakit itu. Yang di mana itu? Yang kemarin itu, yang Nabi La Taludduni itu kan banyak orang tuh Gus. Ya, banyak orang Iya. laki-laki dan perempuan. Dan tidak muat kalau di rumahnya Ibu Nais Gus. Itu ditahkik sama Ibnu Hajar di Fathul Bari Ustadz. Nah, jadi yang perlu dipertanyakan itu adalah memang rumah tuh, itu rumah siapa? Apakah Nabi punya rumah lain selain rumah istri-istrinya? Kan begitu Gus, ya kan? Sehingga bisa terkumpul banyak orang. Satu. Ini berkaitan betul ini Gus. Nah, Anda bacakan dulu ya di Tabaqat Ibnu Sa'ad. Iya, ditebak beda lagi ya. Iya ada. Nah, Di juz 2 halaman 51. nah. Nabrak. Bukan nabrak Gus. Halaman 228 ini, 228. Assalamualaikum semuanya. Duh, Ustadz, Ana malah ditinggal di sana. Ya iyalah. Kan ada enak ada jandanya situ. Situ kan sukanya sana. Cuek. malah jadi bahas mushaf tadi. Ana tanya akidah kok Imam Syafi'i. Loh, setahu Ana Imam Syafi'i nggak ngajarin akidah. Diam. Enggak juga sih kata dia, ngajarin sedikit kata dia. Ana belum nanya kitabnya apa gitu. Ya, kita emang fikih. Banyak yang nekat kadang. Ini Gus, Astaga. Nabi wafat dengan Aisyah, dusta. Ini maksudnya judulnya Nabi wafat gara-gara Aisyah gitu ya. Ya kan di riwayat itu kan di pangkuan ibunda gitu. Tapi ini Ustadz ini kan nekat katanya enggak gitu. Orang itu sempat tuker liudah kok Ustadz. Tahu kayak apa. Nah, Pak Hamai, jadi ini perhatikan ya. Dzikru man qala inna Rasulullah lam yusi wa innahu tawaffa wa ra'suhu fi hujri Aisyah. Nah, fi hijri Aisyah bukan hujri. Ya, di sini oke. An Aisyah semuanya. An Aisyah. Pokoknya Aisyah semua. Abdurrahman, Aisyah dan Abdurrahman, pokoknya berdua nih, kakak beradik, ya, dari dua orang rawinya.
Kemudian yang kedua ini dzikru man qala tuwfiya Rasulullah fi hujri Ali bin Abi Thalib. Ya. Akhbarana Muhammad bin Umar an Haram bin Utsman an Nabi Hazim an Jabir bin Abdullah al-Ansari. Jabir bin Abdullah, satu orang sudah. Anna Ka'bul Akhbar qama zamana Umar. Ka'bul Akhbar berdiri di zaman Umar wa nahnu julusun inda duduk. Maka akhiru ma takallama bihi Rasulullah, apa kalimat terakhir yang diucapkan oleh Rasulullah? Faqala Umar, sal Aliyan, tanya Ali. Qala aina huwa, di mana dia? Qala huwa huna, dia di sini. Fasa'alahu, maka bertanyalah Ka'bul Akhbar. Faqala Ali, asnadtuhu ila sudri, saya sandarkan ia ke dada saya. Fawadha'a ra'sahu ala mankibi, dan ia meletakkan kepalanya di pundak saya. Faqala as-shalah, as-shalah. Oke. Kemudian faqala Ka'ab, kadzalika akhiru ahdil anbiya wa bihi umiru wa alaihi yub'atsun. Qala faman ghassalahu ya amirul mu'minin. Lalu siapa yang memandikannya wahai amirul mu'minin? Qala sal Aliyan, tanya Ali. Qala fasa'alahu faqala kuntu ana ughassiluhu wa kana Abbas jalisan wa kana Usama wa Suqran yahtalifan ilayya bil ma'. Tayyib. Yang kedua ini tadi kan dari Jabir, lalu dari Umar bin Ali bin Abi Thalib, dari bapaknya, dari kakeknya. Qala Rasulullah, qala Rasulullah fi maradihi ud'u li akhi, panggilkan saudara saya. Qala fadu'iya lahu Aliyun faqala udnu minni fadanautu minhu, mendekatlah, lalu saya mendekat. Fastanada ilayya, lalu ia bersandar kepada saya. Falam yazal mustanidan ilayya wa innahu la yukallimuni hatta inna ba'dhurikin nabi la yusibani thumma nazala bi Rasulillah wa thaqala fi hijri fasuhtu ya Abbas adrikni fa inni halik. Jadi sedang bersandar lalu Nabi wafat. Kemudian dari Ali sama juga. Kemudian dari Sya'bi sama juga, meninggal di pangkuan Rasulullah. Ini yang terakhir nih dari Ibnu Abbas. Ara'aita Rasulullah, nih perhatikan Gus, ini yang poin pentingnya nih. Ya. Ara'aita mana nih? An Sya'bi qala tuwfiya Rasulullah, yang atas, yang bawah nih. Ya, ada yang ngirim kok. Rafan qala, ini perhatikan Gus ya. Sa'altu Ibnu Abbas, saya bertanya kepada Ibnu Abbas, ara'aita Rasulullah tuwfiya wa ra'suhu fi hujri ahadin. Ya, apakah kata ini Ghatafan, saya bertanya kepada Ibnu Abbas, apakah engkau melihat Rasulullah meninggal sementara kepalanya di pangkuan seseorang? Qala tuwfiya wa huwa mustanadun ila sadri Ali. Kata Ibnu Abbas, qultu, saya berkata, wa inna Urwata haddatsani an Aisyah, tapi Urwah meriwayatkan kepada saya dari Aisyah, annaha qalat tuwfiya Rasulullah baina sahri wa nahri, yang Gus Ipul bacakan tadi, ya kan? Iya. Iya benar. Faqala Ibnu Abbas, maka berkata Ibnu Abbas, atakil, kamu dah punya otak kah? Wallah la tuwfiya Rasulullah wa innahu la mustanadun ila sadri aliyin wa huwa alladhi ghassalahu wa akhi al-Fadl bin Abbas wa aba abi ay yahdur wa qala inna Rasulullah kana ya'muruna an nastur fa kana inda as-satr. Gitu guys. Jadi bukan saya yang menolak itu ya. Artinya Ahlul Bait sendiri yang tahu peristiwa itu. Yang Iya nih, di WA saya ada yang ngirim 2 malah nih, banyak ini. Ada yang dari Aisyah, ada yang dari Sayyidina Ali. Tapi riwayat dari Sayyidina Ali banyak nih. Riwayat Al-Sa'abi juga ada, riwayat Ummu Salamah ada. Kemudian Abdullah bin Amr ada. Gimana ini Ustadz, kok 2 ini? Ngirim saya semuanya, teman-teman. Teman saya ngirim 2. Ada yang dari Aisyah,
ada mukhtalaf Gus. Gitu. Memang riwayatnya itu ada dua gitu loh. Kita mengatakan ibunda itu kalau bohong kita juga keliru karena memang perawinya itu banyak sekali. Tidak mungkin antara mereka itu kemudian bersepakat untuk melakukan kebohongan bersama, itu nggak mungkin gitu loh. Karena riwayatnya banyak. Terus kemudian di kitab itu ada Ini gosip dulu. Nah, iya. di masa Nabi sekarat memang pernah di dalam pelukannya Aisyah di sejarah ya. Tujuannya supaya ayahnya Aisyah bisa jadi imam sholat kan gitu ya. Iya. Dan kemudian kan Iya, dipapa itu sama Ibnu Abbas kan. Itu jadi gak sampai beliau itu mengimam sholat kan gitu. Oh nggak jadi batal di imamnya berarti. Enggak. jadi batal. Maksudnya gimana? Lagi sholat diimamin sama Nggak Abu jadi. Bakar, Nabi Artinya nongol pas- gitu. Iya, jadi takbiratul Oh, udah ada Rasulullah jadi nggak sampai. jadi gagal sholatnya. Nggak, ini yang paling penting ya sebenarnya di sini ya. Kalau kita merujuk kepada Ibunda Aisyah itu sebenarnya kan benar beliau itu berkata, ini dari teman saya, ini dari saya omongkan itu ya. Benar dari Ibunda Aisyah. Tapi Gus, itu riwayatnya itu dari murid-muridnya itu semuanya mengatakan banyak sekali gitu loh. Baik dari Sulaiman. Ini penting ya Ustadz ya. Dari Sulaiman, dari Hisam, kemudian dari Muhammad bin Harb, kemudian dari Abu Marwan, kemudian dari Abu Zakaria, kemudian dari Urwah. Loh, nggak mungkin bersepakat ya. Itu ada lagi itu. Kemudian dari apa itu? Yasir bin Muhammad, kemudian dari Yunus, dari Zuhriyah, dari Sa'id bin Musabbab. Artinya banyak sekali yang jalurnya itu loh. Artinya orang-orang ini kan nggak mungkin bersepakat, maksud saya itu untuk melakukan kebohongan bersama. Itu loh Ustadz, maksud saya kan di situ. Itu teman saya tadi ngomong gitu. Ya, itu Jamil sebenarnya. Fikul Ra'i. Bagus sekali, Gus. Bagus sekali. Kalau seandainya semua orang bersepakat, faktanya tidak ada kesepakatan di situ, ya kan? Itu satu penting nih. Jadi tidak sama dengan apa namanya hadis mutawatir, Gus ya. Ini bukan mutawatir ini. Ya, itu satu. Kemudian yang kedua adalah sumber berita itu dari siapa? Ini justru yang paling penting, Gus. Yang paling penting. Kenapa? Karena lagi-lagi kita harus melihat secara komprehensif bagaimana peristiwa suasana politik pada saat itu ya. Mulai dari Raziatul Khamis. Ini jangan pernah dilepas ini, Gus. Jangan pernah. Nuansa politiknya kental sekali. Makanya lihat sumber aslinya dari siapa. Sumber aslinya dari siapa. Paham maksud saya, Gus? Mungkin dianggap mutawatir karena ada banyak hadis. Tapi sumber pertamanya kalau cuma dari satu sumber itu hadis ahad jatuhnya. Ya jadi ahad Mas, tapi melewatinya itu kan banyak orang itu loh. Yang pertama ya saya bacakan ya, yang pertama itu dari Abdullah bin Yunus bla bla bla, kemudian ke Aisyah. Yang lagi hadasana lagi Ismail hadasana Sulaiman. Itu melewati berapa lah? Ismail, Sulaiman bin Hisam, kemudian Bukan Muhammad gitu. bin Harb. Itu sisi tawaturnya nggak terpenuhi. Masa segitu orang banyak kemudian bersepakat melakukan suatu kebohongan bahwa memang Ini orang banyak yang melihat peristiwa itu. Tapi semua orang yang melihat peristiwa itu sumbernya dari satu orang. Itu bukan tawatur. Ya. Kan definisi tawatur itu kan marawa jam'un an jam'in la yumkin tawatu'uhum ala al-kidib. Di sini gitu. sedang bahasanya iddatut turukil isnad wal musnad itu wahid bahasanya. Mukhbirnya bervariasi. Iya. Yang rawi atau yang membawa matan itu satu orang. Jadi tetap konteksnya satu.
suatu berita. Jadi ahad wa in kan mazkur fil Bukhari. Terus untuk memverifikasi ta'arud riwayah kayak gini, bisa kita muqabalah dengan ada ta'arudul ahadis tentang masalah mi'rajun Nabi. Am bi jasad wa ruhi am bi au bi ruhi faqat. Nah, itu kan itu ditarjihkan sama imam. Nah, itu mungkin kaifiyatu tarjihatnya beliau bisa kita pakai untuk muqabalah dua hadis yang ta'arud ini. Status hadisnya sama kayak hadis kami para nabi tidak mewariskan, itu kan juga cuma dari satu sumber tuh, dari ayahnya Aisyah. Nah, Hmm. ya Itu juga sampai tanah fada itu sebagai dalil untuk pengambilan tanah fada itu kan. Aduh, jangan kacau. jangan Jangan terlalu curang terus lah. jangan Gus, itu terlalu kasar itu Gus. Aduh, jangan dijurang-jurang terus lah. Enggak, Bebet. Itu gimana, Bebet? Maksudnya antara dua hadis ini kan berbeda. Kemudian kita kumpulkan ya. Kemudian kita tahrid gitu loh. Itu sebenarnya yang paling kuat itu siapa sih sebenarnya? Ya, kalau mau lihat konteks, Iya. yang saksi di pihak sono itu cuman Sayyidah Aisyah sama saudaranya. Ya, bukan tentang ke beliaunya ya. Ana lebih merasa kayak yang ya'tamid atau menggunakan nama beliau. Sedangkan realita kita tahu yang memandikan itu muttafaq, semuanya mengakui. Nah, ketika yang memandikan memberikan khobar, itu yang mana lebih kita percaya? Terus enggak sampai di situ, kita verifikasi juga turukus sanadnya, pernyataan Ibn Abbasnya. Apalagi sampai ada perkataan Ibn Abbas ala ta'qil, ya. Enggak salah tadi ya? Ya. Apakah kau enggak berakal gitu kan? Seakan-akan ya di sini menunjukkan fakta ini udah diakuin, diterima, sampai ada pernyataan seperti itu. Assalamualaikum sahabat Istabir. Udah pada subscribe belum? Subscribe lah